Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita masuk pada pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk pada materi tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Yang perlu diketahui, mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Kemudian apa tujuannya? Ya, baiklah. Nama itu begitu penting untuk kita, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna yang terdiri dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'is. Sebelum kita lanjut pada topik pembahasan kita tentang Asmaul Husna, kita harus ketahui dulu apa itu Asmaul Husna. Baiklah anak-anakku sekalian, Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama yang masing-masing memiliki makna yang mendalam, memiliki arti yang sangat bagus. Baiklah anak-anakku sekalian, topik kita pada hari ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Pernahkah kalian mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang? Ya, itu adalah sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat berkenalan dengan orang yang baru kita kenal. Begitupun juga kita dengan Allah. Semakin kalian mengenali Allah, maka kalian akan semakin dekat dengannya. Kita akan semakin kuat mendekati Allah dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhkan segala larangannya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian masih semangat ya? Karena topik pembahasan kita masih berlanjut. Baik, topik pembahasan kita hari ini yaitu mengenai Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'is. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Ya. Pada gambar itu ada seorang bapak-bapak yang sedang mengangkat beban berat. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian, siapakah orang yang paling terkuat di dunia ini? Kemudian, apakah ada orang lain yang lebih kuat? Kemudian dia bisa mengangkat beban yang 100 kilo. Atau mampukah dia mengangkat mobil yang besar? Ada yang bisa jawab? Iya. Ternyata, anak-anakku sekalian, kekuatan manusia itu sangatlah terbatas. Lalu, siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Oke, dialah Allah yang maha kuat. Itulah yang dinamakan Al-Qawiyyu. Allah maha kuat. Baiklah, kita lanjut pada topik pembahasan yang kedua. Topik pembahasan yang kedua kali ini adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari manapun dan oleh siapapun. Ya. Beda dengan kita manusia. Kita manusia masih mengalami kesulitan dan
sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Itulah sifat manusia. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa sifat Al-Qayyum yang harus kita teladani, yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Dan yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Itulah sifat Al-Qayyum yang harus kita teladani. Baiklah, kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga. Pada topik pembahasan yang ketiga ini, kita membahas tentang Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Allah Subhanahu yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga yang mengembalikan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di kemudian hari. Itulah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan Al-Mu'mit. Al-Mu'mit ini artinya maha mematikan. Siapa itu? Dialah Allah yang akan maha mematikan. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tidak perlu takut dalam menghadapinya. Karena kenapa? Kita hanya perlu mempersiapkan diri kapan tiba waktunya kita. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu Allah Maha Membangkitkan atau disebut dengan Al-Ba'is. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati. Sekarang Ibu tanya, pernahkah kalian merasa kehilangan motivasi sehingga kalian merasa malas belajar, tidak mau kerja tugas, dan lain sebagainya? Namun, tiba-tiba di hatinya kalian ada semangat. Semangatnya kalian bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah. Nah, itulah kekuasaan dari Allah yang membangkitkan motivasi kita. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini. Materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tolong diperhatikan semua ya, dan semua materi yang Ibu berikan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.